datang ke Indonesia sebagai KRL pertama yang dimiliki oleh PT KCJ. Kehidupannya di Indonesia berawal sangat manis. Namun ternyata, cerita hidupnya tidaklah lama. KRL Tokyo 8513 tiba di Jakarta pada awal tahun 2009, setelah beroperasi di Jepang selama 33 tahun sejak tahun 1975. KRL ini tercatat sebagai KRL pertama yang resmi dibeli, dan dimiliki oleh PT Kereta Komuter Jabodetabek atau KCJ, setelah beberapa bulan sebelumnya. PT KCJ diresmikan sebagai penerus dari divisi Jabodetabek yang telah berdiri sejak tahun 1999. Seperti KRL Jepang lainnya, setelah tiba di Jakarta, KRL Tokyo 8513 dibawa ke Dipo KRL Depok agar bisa disesuaikan untuk beroperasi di Jabodetabek. KRL ini kemudian dipasangkan coachakter, tralis juga dipasang pada kaca-kaca yang ada di bagian muka, serta diberi stripping berwarna hijau dan kuning di sepanjang sisi badannya. Pada bagian mukanya juga sudah terpasang logo PT KCJ yang terbaru. Namun, beberapa hari sebelum diresmikan, penampilan KRL ini malah dirubah kembali, bagian mukanya diberi corak melengkung berwarna merah sedangkan seluruh bagian badannya diganti menjadi berwarna merah dan kuning. Yang istimewa, kini KRL ini diberi nama yaitu Jalita, yang terpampang pada bagian atas mukanya. Perubahan penampilan KRL ini secara mendadak sebelum diresmikan bukanlah tanpa alasan, mengingat KRL ini juga merupakan KRL pertama yang resmi dimiliki oleh PT KCJ setelah berdiri. Acara peresmian yang sekaligus menjadi perjalanan pertama KRL Jalita ini berlangsung pada tanggal 19 Mei tahun 2009 di Stasiun Tanjung Barat. Saat itu, peresmian dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Direktur Utama PT KAI yang saat itu belum lama menjabat, Ignatius Jonan dan Direktur Utama pertama KCJ. Setelah seremoni peluncuran yang meriah, undangan dipersilakan menaiki KRL yang dijalankan sebagai KLB dan kemudian berangkat menuju Stasiun Bogor, dan kemudian kembali ke Stasiun Depok. Sebagai satu-satunya KRL yang dimiliki oleh KCJ saat itu, KRL ini muncul di mana-mana baik dalam brosur, simbol yang menampilkan KRL, sampai profil perusahaan KCJ yang pertama. Walau KRL ini sangat diistimewakan, namun pada saat itu KRL ini juga sering digunakan untuk dinasan KRL ekonomi AC. Hal-hal yang kurang mengenakan juga sering terjadi saat KRL ini berdinas KRL ekonomi AC, karena penumpang akan membludak hingga bergantungan di pintu bahkan sampai naik ke atap. Untungnya KRL ini tidak terlalu lama berdinas sebagai KRL ekonomi AC. KRL ini lebih sering berdinas sebagai KRL Express sampai akhirnya terjadi masalah yang menimpa mesin KRL ini hingga tidak bisa berdinas selama beberapa bulan. Setelah beberapa bulan tidak dapat dioperasikan, pada bulan Juni tahun 2011, Jalita bangkit kembali dengan tampilan baru. Bagian lengkungan warna merah yang khas pada bagian muka Jalita, kini sudah hilang dan digantikan dengan warna merah kuning yang serupa dengan yang sudah dikenakan pada KRL seri TM05 dan TM7000 saat itu. Dengan wajah barunya, Jalita kembali berdinas seperti sebelumnya, baik KRL ekonomi AC maupun KRL Express. Sejarah pun pernah ditorehkan oleh KRL ini dengan menjadi KRL seri Tokyo 8500 pertama yang memasuki jalur Serpong. Namun pada masa itu sesuatu hal yang kurang baik juga kembali menimpa KRL ini. Jalita menjadi sasaran empuk dari para penumpang di stasiun Jakarta Kota yang saat itu banyak yang berprotes atas dihapusnya KRL ekonomi. Untungnya, Jalita tidak mengalami kerusakan serius akibat kejadian itu, akan tetapi tidak lama setelah itu, KRL ini dikabarkan mengalami kerusakan kembali yang disebabkan oleh tidak stabilnya arus listrik pada waktu itu. KRL ini pun kembali tidak dapat dioperasikan. Malangnya, semua komponen-komponen KRL ini yang masih bagus malah diambil untuk suku cadang KRL seri Tokyo lainnya yang masih berdinas.
dan Jalita akhirnya masuk sebagai daftar konservasi. Hal yang paling menyedihkan pun datang, pada tahun 2014, Jalita akhirnya dibawa ke stasiun Cikaum di mana di sana, ia ditumpuk bersama KRL lainnya. Yang lebih tragis, seluruh rangkaian Jalita sudah dirucat habis pada tahun 2018, menandakan hilang sudah wujud KRL penuh keistimewaan ini untuk selamanya. Jalita, KRL yang mengawali karirnya dengan penuh keistimewaan, namun ternyata semua keistimewaannya tidak bisa menjamin masa depannya. Jalita menjadi KRL seri Tokyo termuda yang datang ke Indonesia, namun ternyata, ia hanya dapat berdinas selama 5 tahun saja.